Oke, selamat malam teman-teman. Kita berada di Legian hari ini dan Joadir akan ajak teman-teman virtual tour lagi. Salam gaspol buat teman-teman. Semoga video ini sedikit memberikan gambaran bagaimana sih suasana dan situasi Legian terkini. Kita tepat berada di depannya Pullman Hotel dan di sana adalah gate kembar yang mencirikan atau pintu masuknya Pantai Legian. Jadi kita akan virtual tour, jadi teman-teman kita akan gaspol. Suasana di Legian tampaknya lumayan padat teman-teman. Jadi bisa dibilang sekarang ini Jodet juga lihat di beberapa sosial media banyak juga wisatawan-wisatawan asingnya, dan terutama dari India dan dari Australia. Nanti kita akan ajak teman-teman melihat bagaimana sih suasananya dan klub-klub malamnya yang sudah buka dan yang sudah tutup juga. Ini kita awali videonya dari Jalan Melasti. Ini adalah Jalan Melasti dan ini wisatawan-wisatawan yang berjalan kaki. Di depan tampaknya lumayan padat. Suasana di Legian memang bisa dibilang sekarang ini sudah mulai ada peningkatan sedikit teman-teman, karena turis-turis dari Australia sudah mulai berdatangan. Walaupun masih di banyak isu-isu tentang Bali, tapi tamu-tamu Australia masih setia juga. Semoga nanti teman-teman dari daerah lain, teman-teman Joe update dari Bogor, dari Bandung, dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Jadi semoga di liburan sekolah nanti di bulan Juni dan Juli, semoga liburannya memilih Pulau Bali yang tercinta ini ya. Jadi Bali sekarang memang mengalami sedikit penurunan jumlah wisatawan teman-teman, apalagi efek dari perang kemarin. Dan juga Bali sekarang menjadi destinasi yang bisa dibilang sangat mahal banget karena tiketnya. Jadi tiket ke Bali imbas dari kebijakan dan juga katanya karena perang, jadi tiketnya lumayan mahal sekarang ke Bali, bisa mencapai 2 jutaan. Jadi semoga teman-teman bersabar, nanti tetap ngecek tiket, semoga kembali murah lagi. Nah ini suasananya Jalan Melasti, Sepis Bar, lumayan ramai juga, padat juga di jam 8 ini ternyata di sini. Jalan Melasti bisa dibilang sangat padat karena banyak sekali wisatawan asingnya di sini, bisa menjadi kampungnya turis asing juga di sini. Ini di sebelah kanan adalah Jalan Lebak Bene, Mozzarella Restoran atau Demagani Hotel and Spa ada di sisi sebelah kanan. Nih lihatlah teman-teman, wisatawan menggunakan ojek online menyisiri Legian. Jadi buat teman-teman nanti yang menggunakan motor bisa jalan santai karena tidak begitu padat dan macet sekarang di Bali, jadi lebih aman. Teman-teman dari Ubud menuju ke Kintamani atau dari Legian ini menuju ke Kintamani tampaknya akan lancar-lancar aja. Di sisi sebelah kiri adalah Legian atau Art Market Legian atau pasar seni Legiannya. Ini kalau ke kiri kita akan menuju ke Padma Legian, menuju ke objek wisata Seminyak ataupun ke objek wisata Canggu, Kerobokan dan juga yang lainnya. Kalau ke kanan ini sebenarnya bisa untuk motor, tapi kita akan masuk gang teman-teman. Nanti kita akan sisiri Jalan Raya Legian, kita akan melewati Monumen Bom Bali dan juga kita akan melewati klub-klub malam legend dulunya. Jadi kita akan kilas balik sama-sama. Semoga video ini mengobati rasa kangenan kalian tentang Bali, tentang dimana kenang-kenangan kalian masih melekat di Bali ini. Kita masuk gang. Ini adalah Jalan Batu Pageh. Dan di sini juga ada restoran teman-teman. Di sini biasanya terdapat banyak sekali bungalow, penginapan-penginapan dan juga kos-kosan di sini. Semoga kameranya masih jelas ya. Ini kita menyisiri Jalan Batu Pageh atau gang. Jalannya ini kalau mobil satu arah ya teman-teman. Nah ini adalah Mina Plaza Hotel dan ada warung Mina juga di sisi kiri ini. Warung Mina ada di Ubud, ada di Denpasar dan juga ada di sini. Di Seminyak kalau tidak salah ada juga. Di Legian juga nanti kita akan melewatinya. Ada warung Mina juga, tapi yang belanja
para bule. Oke, kita sudah mulai memasuki kawasan yang begitu legendnya, begitu kenangannya yang sangat banyak, dan juga kawasan yang bisa dibilang dulu adalah kawasan klub-klub malam dan kawasan yang tidak pernah tidur. Apalagi di Gang Pope 1 dan 2 tentunya menjadi tempat kafe-kafe kecil, live music, dan juga tamu-tamu berjoget. Kita ambil arah ke kiri sini dan kita sudah mulai memasuki kawasan Jalan Raya Legian. Yang kangen akan Legian, nanti tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ada tempat-tempat kenangan kalian, kita bisa kilas balik sama-sama teman-teman. Nanti tuliskan di kolom komentar. Kemarin juga sebelum berangkat ke sini, Jodit juga dapat berita yang cukup menyedihkan juga. Untuk turis-turis dari Korea sudah mendapat himbauan dari pemerintahnya untuk tidak datang ke Bali karena beberapa hal. Jadi tiketnya akan mahal, dan juga ada pencurian katanya, dan juga ada sedikit perampokan katanya. Jadi media-media Korea juga menyorot tentang Bali. Tapi kalau menurut Jodit sekarang ini Bali masih relatif aman. Ini Mifui restoran, yaitu restoran Vietnam, dan ada Mamas Jerman restoran. Ini Jalan Benesari kalau ke kanan ini. Jadi itu teman-teman, Jodit baca di media bahwa turis-turis Korea akan diimbau untuk menunda keberangkatannya. Bukan travel warning, tapi hanya advisor atau himbauan saja. Semoga tidak benar ya teman-teman. Nah, ini kawasannya, kawasan pusat perbelanjaan oleh-oleh di kiri dan kanan. Ada banyak perubahan juga tentunya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Al-Ayade Daun, dan kita tadi melewati hotel yang cukup terkenal juga, dan di depan ini adalah Fountain Rose Hotel. Fountain Roses sudah berubah. Ini warung Mina lagi teman-teman. Seperti yang Jodit bilang, tidak hanya wisatawan domestik tapi bule-bulenya juga. Nah, ini adalah bisa dibilang The One Legian. Ini adalah salah satu hotel yang banyak sekali turis-turisnya, terutama turis-turis dari Makassar. The One Legian memiliki tempat nongkrong namanya The Deck. Belum sempat Jodit masuk ke dalam teman-teman karena selalu terbentur dengan jadwal. Jadi kita sebenarnya sudah rencana untuk masuk ke dalam. Kita virtual tour mengabarkan, dan juga ketemu dengan salesnya. Nanti kita akan virtual tour ke kamar-kamarnya. Jadi semoga nanti jadwalnya pas. Ini Kopi Pot, sedikit ada perubahan. Jadi daun-daunnya dipotong jadi lebih agak sedikit terang. Ini ada turis dari Asia. Indian food, ada Indian restoran, dan bar-bar kecil masih ada seperti W Sport Bar ini. Lumayan juga. Body Fresh Spa. Jadi teman-teman kalau capek-capek jalan bisa pijet-pijet di yang tadi. Nah, ini masih menjadi, bisa dibilang di Legian ini parkirannya masih bisa dibilang masih sembraut ya teman-teman. Masih ada motor-motor terparkir menghabiskan bahu-bahu jalan. Brother Night Club ada di sisi sebelah kiri. Jadi seperti inilah motor-motor, sehingga menghalangi mobil-mobil yang lewat. Jadi tidak bisa berpapasan. Ini memang satu arah tapi tidak bisa menyalip ya teman-teman, karena ramai banget orang parkir di bahu-bahu jalan. Ini Bapak Polisi. Ini adalah monumen Bom Bali yang menjadi tonggak bersejarah, menjadi tempat selfie, tempat berfoto juga. Kalau ke Legian tidak lengkap rasanya tidak masuk ke atau berfoto di monumen Bom Bali. Ini bar VIP dulu, sekarang menjadi berganti nama jadi Avera. Wow, ini teman-teman, ini Sky Garden sudah buka, mantap. Jadi Sky Garden sudah buka di sini. Yang kangen akan Sky Garden,
Ada happy hour-nya buy one get one dari Sunday sampai Thursday, dari Minggu sampai Kamis ya. Sky Garden sudah buka dan ini tamu-tamu India juga berjalan kaki tampaknya di sini. Kalau tinggal di Jivo Hotel tentunya teman-teman akan dekat sekali ke Sky Garden sana. Nah, ini adalah yang sangat legend 2 Bounty Club sudah tutup. Sudah rata dengan tanah teman-teman, lihatlah di sini, dan ada Apache juga yang sudah tutup, dan ini dulunya adalah Bounty Club. Mudah-mudahan ini akan menjadi parkiran area. Oh, ada parkiran area untuk Sky Garden. Jadi ini adalah parkiran area untuk tamu-tamu yang mungkin datang ke Sky Garden. Oke, jadi itu update-nya. Sky Garden sudah memiliki parkiran, yaitu parkiran bekas Bounty Club. Hingar-bingar musik yang dulunya ada sudah mulai sedikit meredup. Lexi Club sudah tutup. Dan ini juga light bar yang biasanya ada live musiknya, tapi sekarang mungkin besok atau 2 hari lagi malam minggu tentunya akan ada live music lagi. Oh, ada tamu-tamu Korea ternyata sudah datang ke sini. Asik ya. Kita ngevlog di malam hari dengan cuaca yang cerah. Kalau kemarin kita selalu kehujanan. Sekarang kita sudah mendapatkan ngevlog yang sangat santai, apalagi tidak begitu padat dan macet dan crowded biasanya di kawasan ini. Tapi sekarang memang sedikit ada pelambatan untuk mobil, tapi bisa dibilang atau tergolong masih lancar. Gang Bedugul bisa tembus ke Gang Popi 1 dan 2 atau ke Jalan Benesari juga bisa. Ini sebentar lagi kita akan tiba di akhir dari Jalan Legian. Kita akan ajak teman-teman melihat kuliner-kuliner malam yang ada di sini. Yuk. Di sisi kiri biasanya ada kuliner-kuliner malam yang diramaikan oleh para wisatawan biasanya kemarin di akhir tahun. Jadi sempat ngevlog di sini. Banyak kuliner-kuliner yang diserbu juga. Nah, ini teman-teman. Ini ada kuliner, ada resto, ada coffee shop. Ada di sini ada warung kendi, masakan khas Nusantara, dan ini ada babi guling di sini. Kalau tidak salah. Selalu ramai, apakah udah pindah sekarang? Nah, ini apa nih? Ini cafe juga. Apakah babi gulingnya udah pindah? Kita lihat ya teman-teman. Biasanya habis dugem pada nongkrong di sini untuk mencari makan, tapi mungkin mereka sudah pindah ke Jalan Dewi Seri. Buat yang pingin halal, ada masakan Padang juga di sini. Ini Ibu Dayu. Ini teman-teman. Ini biasa selalu ramai banget. Babi gulingnya Ibu Dayu. Di sebelahnya warung makan Padang. Ramekan Ibu Dayu Kencar. Masakan khas Bali yaitu babi guling yang mungkin buat teman-teman muslim tidak usah datang. Datanglah di sate di sisi kiri ataupun di tadi kita melewati masakan Padang. Oke, kita lanjut terus jalan. Kita masih santai-santai ya teman-teman. Sambil Juadit juga sudah lama tidak bawa motor. Ini kita sambil santai-santai juga. VIP room untuk karaoke, ada Chinese food di sana. Di depan sana ada tempat karaoke juga di sini. Karaoke keluarga tapi. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke Jalan Raya Kuta. Kita coba hari ini tidak melewati Jalan Imam Bonjol karena nanti masuk ke Kota Denpasar, tapi kita akan masuk ke Bypass Ngurah Rai. Seperti apa? Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Juadit. Juadit akan biarkan videonya, biarkan teman-teman menikmati suasana malamnya di Bali saat ini. Ini kita harus cepat. Yuk, kita ambil potong ke kanan. Asik sekali malam-malam yang cerah seperti ini.
Nah, ini ada restoran Cina juga. Ini ada restoran Bali Hai, Bali Mulia Seafood. Ini kita sudah mulai masuk ke Simpang Siur teman-teman. Kalau ke kanan menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai atau ke objek wisata Nusa Dua. Dan kalau ke sini ke kiri ini kita akan menuju ke Sunset Road. Nanti kita akan ambil arah putar. Ada underpass juga menuju ke Nusa Dua. Kita asik-asik dulu, kita lihat seperti apa suasananya di sini. Kita ambil arah ke kiri di sini. Kalau lurus teman-teman akan tembus juga bisa di perempatan sana ke kiri, bisa ke Dewi Sri lagi, bisa ke Legian juga. Dan ini kita ambil arah ke kanan. Ini kita menuju pulang, menuju ke Sanur area. Jadi harus belok kanan di sini. Dari arah berlawanan tampaknya lumayan padat juga. Nah, dari sini teman-teman kalau lurus itu masuk ke underpass, jadi akan tembus juga ke Jimbaran Nusa Dua ataupun ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Karena kita mau ke arah Sanur, kita melipir ke kiri sedikit. Lalu lintas tampaknya tidak begitu padat. Nah, kalau ke kiri ke Pedungan, teman-teman akan bisa menuju ke Kota Denpasar juga. Patung ikoniknya di sini di Simpang Siur ini, karena sudah adanya underpass, jadi Simpang Siur yang dulunya dibilang nerakanya kemacetan di Bali, tapi sekarang sudah lumayan lancar teman-teman. Sudah ada sedikit dibantu dengan adanya underpass dan juga tol Bali Bandara. Grand Mega Resort and Spa. Di sebelah kanan adalah MBG Mall Bali Galleria. Jadi teman-teman kalau kau pengen ke Mall Bali Galleria tinggal putar arah ke depan sana, belok kanan, nanti akan ambil arah menuju ke Simpang Siur lagi, nanti akan tembus ke Mall Bali Galleria. Ini suasana malamnya. Bypass Ngurah Rai tampaknya lancar. Ini sudah mulai pukul 8 lebih 25 menit. Suasana malam di Bali yang kangen akan motoran, seperti ini suasananya. Jodit ini santai banget. Akhirnya Jodit juga ngevlog ya teman-teman. Sudah lama banget, sudah nggak sabar untuk mengabarkan tentang Bali. Sudah kangen juga tentang Bali. Ternyata Bali ini memang benar menjadi, walaupun Jodit ini orang Bali asli, tapi ketika meninggalkan Bali sudah pengen cepet-cepet balik ke Bali lagi. Mungkin karena suasananya atau juga orang-orangnya, karena ramah tamahnya dan budayanya, dan juga tanah Bali ini adalah tanah yang dicintai. Oke, jadi teman-teman, itu sedikit oceh-ocehan tadi. Jadi kita sudah menyisir Legian, sudah sampai ke bypass Ngurah Rai ini menuju ke Sanur area. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah mendukung channel ini. Yang belum like sekarang juga. Yang belum subscribe channel ini agar mendapatkan berita-berita terbaik tentang situasi Bali saat ini. Jadi salam gaspol dari Bali. Kita akan jumpa lagi di next video. Bye bye.